ataupun dengan yang namanya setan ataupun iblis dan semisalnya. Kenalannya sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti kita takut sendiri ya. Karena bisa jadi jin, setan atau iblis itu ada pada diri kita, maka kita mengenalnya secukupnya saja supaya kita tahu ya, dan supaya kita bisa mengantisipasi dan menghindari akan tipu daya dan godaan. Yang pertama adalah jin, adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu berbeda dengan jenis manusia ataupun malaikat. Nah, dari sini kita bisa memahami makhluk yang berakal itu cuma ada 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ya makhluk yang bergerak dan bernyawa yang berakal itu cuma 3. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah jin, dan yang terakhir adalah manusia. Lalu siapa iblis? Lalu siapa setan? Ya, apalagi kalau di Indonesia ada genderuwo gitu ya, ada nenek lampir ya. Nanti di barat ada apa itu Pak? Di luar negeri itu ada vampir, terus ada yang lain-lainnya. Jadi kesimpulannya nanti kita akan memahami ternyata makhluk yang berakal itu cuma ada 3. Mohon maaf cuma ada 2. Adapun malaikat itu nanti berakal akan tetapi tidak seperti jin dan manusia. Ada sedikit bedanya. Jin diciptakan dari bahan dasar api sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, kita sering menyebutnya tanah liat, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Di sini jin menggunakan redaksi jan. Orang Jawa itu biasanya kalau lagi jengkel bilangnya apa Pak? Jan. Ternyata itu artinya jin Pak. Berarti ya, sifat jengkel, sifat marah itu ada kaitannya dengan godaan setan. Ya, jan ini Pak, jan. Tapi jangan terusin Pak, nanti jadi jorok ya. Apalagi teman-teman yang dari Jawa Timur itu paham banget. Ya, lalu apa kesamaan jin dengan manusia? Yang pertama, jin memiliki akal dan nafsu sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Berarti firman Allah yang isinya perintah, larangan, petunjuk, hidayah, kabar gembira dan ancaman dalam Al-Quran itu juga berlaku untuk jin. Jadi Al-Qurannya jin dengan Al-Qurannya manusia itu sama. Bahkan Rasulnya jin dengan Rasulnya manusia juga sama. Jadi Rasulnya jin itu juga manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terbukti beberapa kali jin itu talaki Pak, ngaji ya, talaki langsung dengan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian jin tersebut mengajarkan kepada umatnya. Maka jadi itu jangan kalah dengan jin Pak. Jin aja ngaji gitu ya, jin aja juga tahsin, masa kita nggak tahsin juga? Oleh karena itu ada jin muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ada jin yang pintar masalah agama alias alim alias ustaz ya, dan ada jin juga yang awam. Bahkan ada jin ahlu sunnah wal jamaah, ada jin pengikut kelompok sesat. Sama, hanya saja beda alam. Kita di alam fisik, kita di alam yang bisa dilihat oleh panca indera. Akan tetapi jin hidup di alam metafisik ataupun di alam gaib.
Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal ciptaan seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang kemudian ya dia bisa memiliki kemampuan melihat sedangkan kita tidak. Maksudnya jin bisa melihat manusia tapi manusia tidak bisa melihat jin. Lalu bagaimana kalau ada manusia yang mampu melihat jin? Apakah itu suatu kelebihan? Bisa saja itu kelebihan, bisa saja kekurangan, Pak. Apa istilahnya Pak indigo ya? Jin, manusia yang bisa melihat jin itu antara dua. Manusia yang memang memiliki kelebihan atau justru manusia yang memiliki kekurangan. Jadi jangan bangga dulu, Pak. Kalau ada jin itu bisa, kalau ada manusia bisa melihat jin. Kita tahu Nabi Sulaiman itu pernah berkolaborasi dengan siapa, Pak? Dengan Ifrit. Ternyata Ifrit itu minal jin. Qala Ifritun minal jin. Berkata Ifrit dari kelompok jin. Ya. Nah di situ pasti Nabi Sulaiman alaihissalam itu mampu melihatnya. Tapi itu salah satu mukjizat Nabi, di mana Nabi itu bisa melihat siapa saja dan bisa berkomunikasi dengan apa saja. Itu adalah mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang ngaku saya bisa melihat jin begini dan begitu, kita lihat dulu Pak. Kalau orangnya rajin ibadah, sholat lima waktunya itu nggak pernah ketinggalan, mungkin itu adalah karomah. Ya. Tapi kalau STMJ ya sholat terus maksiat jalan gitu ya, bekas keturunan manusia Pak. Ya kita perlu klarifikasi, karena orang-orang yang bisa melihat jin itu tadi orang yang punya kelebihan atau yang punya kekurangan. Karena bisa jadi saat ini orang yang bisa melihat jin itu paranormal. Karena jin itu kalau diundang datang juga Pak, asalkan kita memenuhi maharnya. Ya. Serius Pak, jin itu kalau kita undang, bahkan kalau kita ajak kerjasama mau, asalkan kita mau memenuhi maharnya. Dulu pernah kami waktu masih di Lampung itu menjadi asisten ruqyah guru kita. Ketika orang yang dituakan di suatu kampung itu meninggal, yang itu dikenal dengan orang pintar kalau bahasa Jawanya lain. Ada orang pintar ya, ataupun orang pintar seperti itu. Ternyata di kamarnya itu ternyata di rumahnya ada suatu kamar yang tidak boleh dilihat bahkan keluarganya, bahkan anak istrinya Pak. Itu kamarnya sangat private, sangat privasi, dan kita diundang untuk membukanya karena khawatir ya akan ada sesuatu. Ya tentu kita ruqyah duluan, habis itu kita buka. Ternyata kamar yang dijadikan untuk praktek kesaktiannya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kamar yang isinya tumpukan-tumpukan Al-Quran yang mirisnya lagi itu digunakan untuk pijakan kaki saat dia buang air besar ataupun buang air kecil. Disitulah kesaktiannya dia. Bayangin Pak, memang itu terkenal sakti Pak, terkenal pintar, tapi ternyata mahalnya luar biasa. Mahalnya mahal itu Pak. Mahalnya yaitu menjual, bahkan katakanlah melakukan suatu kesyirikan yang luar biasa, bahkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesaktiannya pun juga luar biasa Pak. Ya, akhirnya kita bereskan itu semuanya, dan ya insya Allah sekarang keluarganya sudah pada taubat dan orang-orang sadar bahwasanya jin itu ternyata, ataupun orang yang bisa melihat jin itu ternyata ya kita harus hati-hati. Kita jangan lantas bangga ataupun percaya begitu saja. Ya, makhluk ini yaitu jin karena memiliki sifat hijrinan yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya ia, yaitu iblis ataupun jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka.
Wah berarti nggak adil dong gitu kan? Ya, adil Pak, adil. Buktinya Nabi dari kalangan manusia, Rasul dari kalangan manusia. Bahkan kitab yang menjadi pedoman hidup makhluk yang berakal juga diturunkan kepada manusia. Jadi adil. Lalu siapa iblis? Ya kalau tadi ada jin, ya, siapa iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Ya. Dalil bahwa iblis adalah golongan jin adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, yang dimaksud Nabi Adam alaihissalam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin, ya, dan membangkang dari perintah Allah. Ya, berarti ifrit itu adalah jin, iblis itu juga adalah jin. Bedanya kalau ifrit itu khusus, ya, jin yang berkolaborasi atau yang kerjasama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang itu diabadikan kalau tidak salah dalam surah An-Naml, ya, dalam surah An-Naml yang artinya semut. Ya. Adapun iblis ini adalah nenek moyangnya penjahat, ya, dari golongan jin. Adapun iblis adalah gembongnya dan nenek moyangnya para penjahat, tapi dari golongan jin. Iblis memiliki keturunan, ya. Iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Tuhannya atau Rabbnya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku? Kekasih di sini adalah teman, ya, adalah orang yang dekat, adalah orang yang menjadi panutan, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Lalu sekarang siapa setan? Nah ini kita harus perhatian ataupun harus fokus Pak, karena ternyata itu setan itu tidak seperti yang disangka oleh sebagian manusia. Untuk memahami setan ada satu prinsip yang harus kita ingat. Jin ataupun manusia ataupun malaikat itu adalah makhluk, sedangkan setan itu sifat. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi setan itu, ya, tidak seperti yang disangka oleh sebagian manusia yang kerjaannya nakut-nakutin, yang kerjaannya menggoda. Ternyata itu setan adalah sifat. Tapi sifat yang bagaimana? Ya, sifat yang jahat, sifat yang buruk, ya, sifat yang suka menjerumuskan ataupun menggoda manusia ataupun menggoda makhluk yang lainnya. Karena setan itu adalah sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menipu setiap makhluk yang jahat. Nah ini Pak, setan adalah sifat untuk menipu setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelok, suka maksiat, suka melawan aturan, dan yang semacamnya. Berarti, ya, nanti kita akan lebih jelas lagi. Apakah kalau setan itu adalah sifat yang seperti itu juga manusia bisa disebut setan atau tidak? Ya kita lihat saja Pak. Ya, karena nanti kalau saya bilang manusia setan, di demo nanti. Ya. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan asy-syaitanu fil lughatil Arab yutlaqu ala kulli 'adin mutamarridin. Setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang bagaimana? Yang menentang dan membangkang. Siapapun itu makhluknya yang menentang dan membangkang, ya, itulah setan. Tapi sepertinya, mohon maaf, kalau kayak sapi, kambing, ya, ayam, itu nggak ada Pak sifat menentang Pak. Ya, apalagi sebentar lagi korban Pak. Mereka pada disembelihin, dijadikan korban dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti ujung-ujungnya
ujung-ujungnya yang menentang dan membangkang, yaitu ya jin dan manusia, Pak. Ya, kalau malaikat tidak mungkin, karena sifat malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa patuh dan taat terhadap yang Allah perintahkan dan tidak pernah menentang, membangkang, bermaksiat meskipun hanya sedikit. Itu diabadikan dalam surah At-Tahrim akhir daripada juz 28. Dinamakan setan dari kata syukun yang artinya adalah jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali pada keterangan sebelumnya, karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia, yaitu surah An-Nas ayat 6, minal jinnati wan nas. Setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Nah, makanya sampai sini kita jangan sedikit-sedikit memfitnah setan, Pak, karena bisa jadi setan itu ada dalam diri kita. Kita itu kadang-kadang, wah, memang setan itu luar biasa. Ya, padahal setan itu ada dalam diri manusia, gitu. Jadi orang yang mencela setan, ya, itu sama saja mencela sifat jahat, baik itu sifat jahat yang ada pada jin atau sifat jahat yang ada pada diri manusia. Ya, kita harus waspada daripada beberapa tipu daya setan. Ya, karena kalau berbicara masalah setan itu tentu gembongnya adalah iblis, ya. Tentu nenek moyangnya adalah iblis. Jadi apa pekerjaan iblis sekarang, Pak, selama masa penangguhan? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya makhluk jahat, ya, yang tidak mati itu adalah iblis. Ya. Makhluk jahat yang tidak mati siapa, Pak? Iblis. Jin itu nanti bisa mati, ya. Setan juga bisa mati. Apalagi setan dari manusia, Pak, gampang banget matinya ya. Nah, yang tidak mati dari makhluk jahat itu hanya iblis. Kami tidak menyatukan di sini, hanya saja kami pernah membaca sebuah penafsiran. Kenapa iblis itu tidak mati, Pak? Karena iblis itu ada dan tiadanya. Maksudnya, dia mati atau hidup tidak ada baik-baiknya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun dia akan hidup selama-lamanya, itu ya menurut Allah tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Berarti hidup matinya iblis itu sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia itu dihidupkan dan ditangguhkan sampai hari kiamat, ya. Berarti semakin banyak manusia ternyata juga semakin banyak apa, Pak? Semakin banyak iblis. Ternyata yang berkembang biak bukan hanya sekedar manusia, iblis juga berkembang biak seperti yang sudah kami bahas tadi di awal. Lalu apa pekerjaannya iblis setelah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, setelah dikeluarkan dari surga dan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya tidak dicabut nyawanya, tidak dimatikan, tidak dibinasakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Yang dimaksud adalah jin dan manusia yang baik, ya, mereka dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang. Maksud muka itu adalah dari arah depan, ya, dan kanan serta kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sangat sedikit. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi mereka, akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Yang menarik di sini, kenapa iblis yang begitu sakti, Pak, ya, yang begitu membangkang,
itu menggodanya hanya dari 4 arah. Pertama dari depan, yang kedua dari belakang, yang ketiga dari kanan, yang keempat dari kiri. Kenapa tidak bisa menggoda dari arah atas dan bawah? Ya, padahal ada satu lagi kan Pak, arah atas atau arah bawah. Ada ulama menafsirkan karena arah bawah itu identik dengan hamba-hamba yang selalu bersujud. Yang selalu apa Pak? Yang selalu bersujud. Ya, insya Allah orang kalau bersujud itu yang mendatanginya, ya bukan qarinuhu minal jinni atau minasyaiton, tapi qarinuhu minal malaikah. Kalau kita sedang beribadah, yang menunggu, ya yang membersamai kita itu adalah para malaikat. Ya, makanya saat itu jin tidak tembus, iblis tidak bisa menggoda kita. Lalu kenapa tidak bisa menggoda kita dari arah atas? Karena arah atas itu dilambangkan dan diibaratkan bagi orang yang bermunajat, yang menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa tangan kita diangkat ke atas, ya seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, doa di sini bisa dikiaskan dengan semua zikir-zikir, Pak. Doa di sini bisa dikiaskan dengan apa? Dengan zikir apapun itu bentuknya. Dan sujud itu bisa dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang merupakan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari dua arah tersebut iblis tidak bisa menggoda kita, bahkan sebaliknya yang membersamai kita adalah malaikat. Ya. Sering kan Pak kita mendengarkan hadis yang begitu populer, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di suatu majelis ataupun di suatu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan Al-Quran, ya. Kemudian tadarus Al-Quran, kecuali apa? Kecuali malaikat yang turun, rahmat Allah yang turun, ya. Dan kemudian kita disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika saat ini seperti ini, insya Allah, ya, yang membersamai kita dari makhluk gaib itu adalah malaikat. Tapi kalau seandainya ada selain malaikat yang membersamai kita, kira-kira setannya siapa itu Pak? Setannya jin atau setannya kita? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit menambahi, malaikat itu sebenarnya hanya berpisah dari manusia itu pada 3 kondisi, Pak. Malaikat itu sebenarnya hanya meninggalkan dan tidak menjaga manusia dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika manusia tersebut di toilet. Di mana Pak? Di toilet. Makanya bisa dipastikan Pak, orang yang suka lama-lama di toilet itu biasanya ada kelainan, ada gangguan. Silakan di-cross-check, karena kami pengalaman di pesantren Pak. Kami bertemu dengan teman-teman yang suka lama-lama di toilet, bahkan menghabiskan air 1 jeding itu satu apa itu Pak? Ya, 1 bak ya, apalagi kerannya macet, airnya macet, ya kita masuk kosong. Kami memperhatikan teman-teman yang seperti itu ada kelainan Pak, ya, yaitu memiliki penyakit was-was. Penyakit apa Pak? Penyakit was-was. Was-was dari mana? Minal jinnati wan nas. Maksudnya dari setan, ya, entah itu setannya dari manusia atau setannya dari jin. Itu yang pertama. Makanya kalau di toilet, pertama yang harus baca doa, kedua jangan lama-lama, ya. Ya aneh kan Pak, itu kan tempatnya setan. Khubus wal khobat ya, tempatnya setan laki-laki dan tempatnya setan perempuan, ya. Kemudian yang kedua, malaikat itu akan meninggalkan kita saat kita ganti pakaian. Ya, maksudnya apa? Saat kita buka-buka aurat. Ya, makanya orang yang suka buka-buka aurat itu Pak, itu identik ya dengan orang yang bagaimana Pak? Ya mohon maaf, dengan orang yang mesum, dengan orang yang katakanlah ada faktor X-nya, dengan orang-orang yang katakanlah tidak benar, yang suka buka-buka aurat itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita ganti pakaian, tapi orang yang buka-buka aurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya wabil khusus kepada kaum Hawa ya, mari kita kerjasama. Yang laki-laki menundukkan pandangan, yang perempuan juga menutup aurat. Ya. Kecuali kalau perempuan-perempuan yang sudah tidak menarik untuk dinikahi, Pak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mengapa, ya tidak pakai kerudung, ya ataupun pakai pakaian yang biasa, itu tidak mengapa, karena memang ada ayatnya. Yang ketiga, malaikat itu akan meninggalkan manusia ketika hubungan suami istri. Ya, malaikat malu, Pak. Ya, malaikat malu. Maka dari itu Rasulullah SAW itu untuk hal-hal yang demikian dia katakanlah sangat menjaga, ya, tidak diumbar, karena perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dimana malaikat itu berlepas diri dari manusia. Ketika perang Uhud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kemenangan itu sudah di ujung mata, sudah di depan mata. Kita semuanya tahu sejarah perang Uhud yang begitu luar biasa, ya. Kemenangan sudah di depan mata, Pak. Dan saat itu adalah orang-orang terbaik, orang-orang didikan Rasulullah SAW. Tapi ternyata tergoda setan juga, Pak. Ya, terkena tipu dayanya setan. Pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud yang jumlahnya sekitar 50-an lebih itu diwanti-wanti sama Rasulullah, jangan sampai turun kecuali ada komando dariku. Ya. Karena pasukan tersebut tertipu oleh setan, Pak. Ya. Semua harta yang dibawa oleh orang-orang kaum kafir saat itu ditinggalkan begitu saja, dan dia seolah-olah lari tunggang langgang kabur, seolah-olah mereka itu kalah. Yang kemudian ya pasukan-pasukan yang ada di Bukit Uhud itu digoda juga oleh setan. Udah, kamu itu menang, ya, kalian akan menang, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungnya. Bayangin, Pak, ini ada di surah Al-Anfal. Ya, pokoknya setan itu membisikkan luar biasa. Udah, pokoknya menang, ya nggak mungkin kalah. Akhirnya godaan tersebut itu benar-benar ya merasuk ke dalam para sahabat, khususnya yang ada di Bukit Uhud, ya, pasukan-pasukan pemanah yang kemudian di sana ada ada pasukan kaum kafir yang memutar balik, ya, muter ketika orang-orang Islam sedang asik-asiknya, sedang senang-senangnya ambil harta rampasan, mereka diserbu dari arah belakang, yang kemudian kondisinya berbalik 160 derajat. Yang tadinya sudah menang sekarang berbalik menjadi kekalahan. Bahkan saat itu Rasulullah SAW itu juga berdarah-darah. Rasulullah itu bukan hanya sekedar luka, tapi juga dibisukan wafat dan meninggal. Itu adalah kejadian yang luar biasa, Pak, pelajaran yang sangat berharga. Ya, yang kesimpulannya godaan setan itu ternyata luar biasa. Tipu daya setan itu ternyata apa? Ternyata luar biasa. Seringkali kita melihatnya baik, ternyata itu adalah buruk. Seringkali kita melihatnya manfaat, ternyata itu adalah madharat. Ya, seringkali kita melihatnya indah, tapi ternyata di baliknya ada malapetaka. Kemudian pintu-pintu setan manakah yang sering menjerumuskan manusia? Yang pertama adalah pintu syubhat dan syahwat. Nah ini, Pak, ya. Syubhat berarti sesuatu yang meragukan dan sama-sama. Kira-kira manusia senang gak dengan yang sama-sama, Pak? Ya, makanya gak ada yang namanya, mohon maaf, buku-buku malam ataupun praktek-praktek yang gak jelas itu di tempat-tempat yang terang gitu, Pak, di tempat-tempat yang bisa diakses orang gitu kan. Rata-rata sama-sama, Pak, dan ternyata itu banyak digemari, banyak disukai. Ya buktinya semakin subur, ya. Buktinya sekarang semakin subur perkara-perkara seperti itu. Yang kedua syahwat, ya, adalah dorongan hawa nafsu. Jadi kalau sudah ada kata-kata nafsu ini, Pak, ini identik dengan sesuatu yang negatif. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Mohon maaf, nafsu itu kalau sudah ada kata-kata hawa itu jadi negatif. Kalau hanya sekedar nafsu itu bisa saja positif, nafsu makan, nafsu tidur, ya, dan seterusnya, itu baik.
Tapi kalau sudah ada kata-kata hawa ini Pak, ini menjadi negatif. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun hamba yang takut terhadap Tuhannya dan menahan hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa, ya fa inna jannata hiyal ma'wa. Nah,